Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas terkait menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Masalah yang berkaitan debit ini sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contoh pada gambar ini, pada gambar merupakan volume atau debit air bendungan Katulampa yang terjadi pada musim kemarau dan pada musim hujan. Kalau pada musim kemarau, debit airnya cenderung lebih kecil, sedangkan musim penghujan, debit airnya cenderung lebih besar. Itu karena dipengaruhi oleh volume air. Pada musim kemarau, volume airnya cenderung sedikit, sedangkan pada musim penghujan, volume airnya naik. Oke, sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan debit, yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, yang pertama, sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter pangkat 3 dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit air pada pancuran tersebut? Oke, dari soal diketahui volume airnya 2 meter pangkat 3 atau 2 meter kubik. Waktunya adalah 2 menit. Yang ditanya debitnya berapa liter per menit debit. Nah, debitnya berarti harus dalam satuan liter per menit. Oke, boleh kita jawab. Sekarang maka untuk mencari debit, kita harus mengingat dulu tuh rumus segitiga yang kemarin Ibu ajarkan. Ini adalah V, ini D, ini W. Jadi, kalau untuk mencari debit sama dengan volume dibagi waktu, ya, tutup debitnya, bersisa volume dan waktu. Oke, volumenya ada 2 meter pangkat 3 dan waktunya adalah 2 menit. Nah, di sini tapi dimintanya satuannya adalah liter per menit. Oke, diminta satuannya liter per menit. Ada nggak hubungan meter pangkat 3 ke liter kalau di tangga satuan volume? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada maka kita harus merubah dulu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Oke, maka ini boleh kita rubah menjadi desimeter pangkat 3 karena nilainya sama, 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, kalau sudah begini kan ada tuh bisa turun ya atau naik ke satuan tangga satuan volume. Oke, 2 meter pangkat 3 mau berubah menjadi desimeter pangkat 3, itu turun atau naik? Ya, benar, turun. Turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti kita kalikan dengan 1000, maka menjadi 2000. Oke, per menit tidak berubah, tetap kita tuliskan menit. Kalau sudah begini kita bisa sederhanakan, 2 dibagi 2 itu 1. Oke, jadi 1000. Maka jadi debit aliran pancuran adalah 1000 liter per menit. Oke, untuk contoh soal yang kedua, sebuah bak mandi berisi 2 liter air. Ayah memindahkan ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga dalam waktu 8 menit. Berapa debit air selang tersebut? Berarti apa yang diketahui? Diketahui volume sama dengan 200 liter. Oke, ayah memindahkan dalam waktu sehingga waktunya habis, waktunya 8 menit. Membutuhkan waktu 8 menit supaya air tersebut habis. Yang ditanya berapa debit? Berarti D ya. Oke, D di sini tidak ditentukan satuannya. Kalau tidak ditentukan ya udah kita mengikuti satuan yang sudah diketahui saja. Oke, maka D untuk mencari D apa? Volume dibagi waktu. Volumenya 200 liter dibagi 8 menit. Oke, 200 liter dibagi 8 menit berapa? Oke, boleh kita bagikan di sini 200 dibagi 8. Pembagiannya 2 ya 16. Oke, sisa 45. 40.
0. Nah, maka menjadi 25 liter per menit debitnya. Oke. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Jadi dari soal kita ketahui bahwa volume sama dengan 24 liter, waktunya adalah 45 menit, dan yang ditanya adalah debit tapi diminta dalam satuan liter per jam. Oke, volume sudah berubah menjadi liter, tetap, jadi tidak usah berubah, volumenya tetap. Sekarang dari menit mau berubah menjadi jam karena diminta satuannya adalah per jam. Oke, dari itu maka waktu ini harus kita rubah dulu. 45, 1 menit itu berapa jam? 60. Oke, berarti per 60. Maka bisa kita rubah nanti jadi satuannya menjadi jam. 45 kita sederhanakan dulu. PB dari 45 dan 60 itu adalah 15. Jadi sama-sama kita bagikan 15. 45 dibagi 15 itu adalah 3. 60 dibagi 15 itu adalah 4. PB 45 dan 60 adalah 15. Oke, jadi sama-sama kita bagikan 15, ini akan menjadi 3 per 4 jam. Oke, sekarang sudah berubah menjadi jam, maka bisa kita langsung cari debitnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, volumenya adalah 24 liter, waktunya adalah 3 per 4 jam. Nah, ini kan sama aja 24 liter dibagi 3 per 4. Supaya kita bisa operasikan pembagiannya, maka kita balik menjadi 24 liter. Kita kalikan dengan 4 per 3. Oke, bisa dipahami jadi 4 per 3 ya. 4 per 3. Sekarang kita sederhanakan. 24 kita bagikan dengan 3 itu 8. 8 kita kalikan 4 itu 32. Oke, 32 liter per jam satuannya. Maka jadi debit air yang mengalir pada selang tersebut ke dalam ember adalah 32 liter per jam. Oke, contoh soal yang selanjutnya, volume sebuah akuarium kosong dalam 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialirkan air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Dari soal kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui sama dengan volumenya. Volume sama dengan 150 desimeter pangkat 3. Oke, dan debit D sama dengan 10 liter per menit. Oke, yang ditanya waktu atau W dalam menit. Oke, tidak berubah ya, berarti dari debit ini kan satuannya udah menit, ini juga dalam menit. Oke, maka untuk mencari waktu maka volume dibagi dengan D. Volume kita bagikan dengan debit. Oke, volumenya adalah 150 desimeter pangkat 3 dibagi debitnya 10 liter per menit. Oke, desimeter pangkat 3 ini sama dengan 1 liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi tidak ada perubahan dari desimeter ke liter. Maka boleh kita langsung bagikan aja, coret 0. Maka tinggal 15 dibagi 1 itu adalah 15. Jadi 15 menit. Oke, jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh adalah 15 menit.
Oke, demikianlah penjelasan Ibu terkait menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan BIT dalam kehidupan sehari-hari. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke kelas. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.